Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel seputar tanaman hias adenium, seputar tanaman hias lainnya, serta seputar gardening. Dan tentu saja harapan saya sahabat dengan konsep menanam secara organik. Video informasi kali ini yang akan saya bagikan adalah tentang akar emas albino atau biasa disebut akar kuning atau bonggol kuning. Akar kuning cukup langka, jadi saya belum punya akar kuning, dan saya kebetulan ada hibahan dari rekan Adenmania, dan ada sedikit akar kuning yang akan saya grafting atau sambung. Kebetulan pohon hibahannya akan saya program ulang, jadi potongannya itu yang akan saya grafting. Sebelum langkah ke videonya, ada baiknya saya jelaskan dulu apa itu akar albino atau akar kuning. Adenium albino atau akar kuning atau biasa disebut bonggol kuning atau bonggol emas adalah adenium yang mengalami mutasi genetik berwarna kuning cerah. Akan lebih kuning lagi jika asupan sinar mataharinya cukup. Mutasi genetik ini asli oleh alam dan tanpa treatment ataupun kultur jaringan. Mutasi genetik ini saya pastikan sahabat tidak bisa dibuat dengan teknik rekayasa atau perlakuan tangan manusia. Ini memang karunia Tuhan untuk diciptakan agar kita nikmati dan menambah hasanah varietas adenium kita. Munculnya mutasi bonggol adenium akar kuning biasanya dari pangkal akar ditandai dengan strip garis kuning yang sangat tegas sampai ke ujung akar. Area spot yang menguning biasanya dimulai dari pangkal akar bawah pinggang atau caudex, atau bahkan secara acak muncul pada akar lain. Mutasi genetik stabil dan permanen sehingga menjadi ciri khas dan varietas baru dengan nama akar emas atau bonggol kuning. Mutasi genetik akar kuning cukup langka. Persentasenya cukup kecil, dari 1000 tanaman biasanya hanya muncul 1 atau 2 bonggol emas. Dulu informasinya ada petani yang menebar benih jenis obesum sekitar 20 seeds atau 20 biji dan ternyata yang disemai hanya dapat 1 varietas biji asli, seedling asli albino akar kuning. Itu pun sahabat, biji semaiannya itu adalah dari pohon albino atau akar kuning. Saya masih ingat sekali medio 2008 munculnya fenomena booming akar kuning atau akar emas. Saya tidak tahu pasti dari mana kreasi akar kuning ini ditemukan oleh petani ataukah dari pencinta tanaman Adenmania se-Nusantara. Saat itu banyak sekali seller yang menawarkan iming-iming akar adenium yang hasil perlakuan mereka. Kelangkaan akan menimbulkan harga pasar yang tinggi, dan itu dimanfaatkan dengan manipulasi oknum petani. Saat itu saya masih ingat banyak sekali cara mereka membentuk akar kuning, dengan cara terpapar sinar matahari full sampai perlakuan media dan pupuk seperti batu bata dan urea, perlakuan secara masif dan teknik perlakuan khusus. Pada awalnya memang muncul berwarna kuning, akan tetapi seiring waktu, beberapa bulan kemudian sifat kuning menghilang sendirinya. Saat itu memang rawan dan banyak terjadi penipuan jual beli bonggol kuning. Oke, saya skip saja penjelasan tadi, sekiranya cukup mengetahui sahabatku semua apa itu bonggol kuning atau akar emas adenium. Sekarang bonggol kuning sudah bisa didapat dan asli dari kacamata penghobi dengan harga yang terjangkau. Terjangkau dalam tanda kutip ya sahabat, bagi penghobi mahal adalah relatif.
Saya belum punya akar koleksi albino atau akar kuning. Kebetulan ada hibahan dari rekan Aden Mania saya. Dan kabar baiknya, saya coba bagikan video saya yang sederhana ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sahabat semua bisa mencobanya di rumah. Dan mohon jangan dibully, karena saya juga masih pemula dan awam untuk grafting akar kuning. Sahabatku, apapun hasilnya nanti akan saya bagikan di kesempatan video selanjutnya. Oke sahabatku, ini bahan awalnya. Ada 2 pohon seedling graf akar kuning. Pohon hibahan ini jenis Arabicum goji, graf akar kuning atau bonggol emas. Ini bisa sahabat lihat batas grafnya. Varietas akar kuning albino dari varian Adenium RCN. Jadi bonggol akar kuningnya dari Adenium RCN. Secara umum RCN lebih kurang sama dengan Taisoko jenis karakter. Hanya saja RCN atau racin singkatannya adalah varietas pertama dari silangan Taisoko setelah Golden Crown. Dari kedua pohon ini saya ambil graf akar kuningnya 1 pohon seedling yang cukup untuk dilakukan graf. Saya pilih pohon yang ini sahabat. Pohon ini yang akan saya cut, saya potong menyisakan 3 cm. Sisa 3 cm itu harapannya akan tumbuh akar sekeliling, dan sisa akar bawahnya akan saya sambung atau graf dengan seedling saya yang kecil yang saya punya. Saya akan coba nanti graf 2 potongan akar pada 2 seedling saya. Pada dasarnya proses penyambungan atau graf ini sama halnya dengan graf adenium bunga tumpuk. Perbedaannya hanya letak atau posisi grafting saja. Grafting bonggol kuning tentunya kita sambung di bahan pohon batang bawah adenium, sedangkan grafting bunga tumpuk pada batang atas atau tunas batang adenium. Oke sahabatku, langsung saja di video demo kali ini. Pertama kita akan lakukan cutting. Ini pohon pohon seedling albino. Ini akan saya potong dulu sekitar 2 cm atau lebih. Saya cut dari sini sahabat. Oke, sudah kita cut. Usahakan potongannya datar untuk memudahkan kita graf nanti. Oke, sementara saya rapikan dulu. Oke, langsung saja saya skip videonya. Ini seedling, bahan seedling yang akan kita graf batang bawahnya. Ini akar seedling albino tadi. Saya potong batang bawah batas akar. Ini sahabat. Oke, cukup 1 kali sayatan. Usahakan menggunakan pisau yang tajam sahabat. Oke, saya keringkan dulu menggunakan tisu. Lakukan beberapa kali. Selanjutnya saya potong dulu pohon seedling kedua. Oke, seperti biasa. Sebentar saya rapikan dulu supaya flat atau datar. Kemudian kita tutup dahulu dengan tisu agar mengeringkan getahnya. Sebentar sahabat, saya bersihkan dulu pisau grafnya. Oke, ini potongan seedling tadi.
Sekarang saya coba buat satu sayatan lagi supaya lebih rapi atau lebih bersih. Saya akan potong sekitar 1 cm. Oke, sudah datar atau pas ukurannya sahabat. Nah, setelah pas dikira, kita cari bentuknya yang ideal. Kemudian kita siapkan plastik graf. Plastik graf ini biasanya sering digunakan oleh petani adenium ataupun petani perkebunan. Harganya cukup murah dan cukup terjangkau, sekitar 25.000. Oke, ini sekarang saya tutup rapat. Usahakan jangan sampai ada udara yang masuk. Jadi plastik graf ini sahabat cukup elastis. Oke, setelah tertutup rapat, saya akan membuat satu ikatan dari plastik graf juga. Saya tarik sebentar. Oke, sekarang akan saya ikat sekitar pangkal atas. Oke, saya ikat dulu sebentar. Saya pilin untuk menjadikan tali ikatan agar lebih mudah, karena plastik graf cukup lengket sahabat. Oke, sebentar saya rapikan dulu plastiknya. Nah, sudah jadi sahabat, bisa dilihat. Saya dekatkan kamera. Sudah cukup rapat. Ini daunnya saya pangkas dulu supaya kering, karena akan kita angin-anginkan. Oke, untuk meyakinkan sekali lagi, saya akan tutup rapat lagi, gunanya menghindari sesuatu hal apabila graf nanti mengalami bocor atau ada ruang udara. Ini saya tutup rapat dulu, tidak usah terlalu kencang pada ikatan kedua, hanya untuk memastikan bahwa plastik benar tertutup rapat. Oke, saya buat ikatan terakhir, saya jalin. Sebagian aden mania atau pemula mungkin repot atau cukup sulit untuk membuat graf ini, tapi saya yakin sahabat dengan belajar, saya juga begitu dulu awalnya. Oke, lanjut. Sekarang ini ada potongan graf tadi, saya akan coba graf ulang. Nah sahabat, ini tidak presisi atau tidak sesuai ukurannya, akan tetapi sahabat bisa kita lakukan grafting. Oke, saya rapikan dulu. Bonggol albino atau akar kuning cukup langka, jadi ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya, akan saya graf ulang. Mudah-mudahan berhasil sahabat. Oke, bisa sahabat lihat, ini lebih kecil bonggol grafnya. Kita tutup dengan plastik graf, tarik ke bawah, tarik perlahan-lahan saja sahabat. Oke, sekarang tarik di ujungnya, tarik terus perlahan saja karena plastik graf cukup elastis. Sekarang saya akan membuat ikatan di sisa plastik. Sebentar sahabat. Oke, saya tarik perlahan saja. Oke, setelah dirasa cukup rapat dan tidak ada ruang, selanjutnya kita ikat. Kita ikat batang atas. Oke, kita ikat
saya rapikan dulu sahabat bekas plastik grafnya supaya lebih enak dilihat. Sebentar saya rapikan dulu. Oke. Nah, ini sahabat hasil grafting kita tadi sudah jadi. Mudah-mudahan ada perkembangan dan berhasil dari dua graf ini. Selanjutnya apabila berhasil kita akan dapat akar kuning yang baru. Oke, untuk yang graf albino ini dari batang induknya saya akan coba iris tipis di sekitar pangkal batang bawahnya. Gunanya nanti sahabat sama seperti program akar yang biasa saya lakukan atau di video saya sebelumnya cara program akar. Itu fungsinya nanti akan menimbulkan akar di sekeliling batang. Selanjutnya batang tengahnya saya keringkan dengan lem G atau lem Korea atau biasa disebut lem setan. Oleskan sekitar 3 tetes saja, keringkan. Baiknya kita anginkan lalu kita pastikan kering, kita oleskan sekali lagi sahabat. Oke, saya skip saja videonya. Saya angin-anginkan dulu. Setelah 2 kali oles lem G atau lem serbaguna. Oke, yang ini sahabat ada 2 pohon seedling tadi. Yang ini akan saya kembangkan dulu, akan saya besarkan dulu akarnya karena ada sekitar bakalan cabang ada sekitar 3 atau 4. Ada akar halus juga di sekitar batang utama. Gunanya akan kita besarkan dulu. Apabila sudah besar nanti akan kita coba graf ulang. Oke, saya bersihkan dulu sahabat. Sebentar saya rapikan meja saya dulu. Oke, cukup sekian sahabat hasil graf kita. Dan perlu saya jelaskan di sini, hasil graf ini kita diamkan dulu selama 12 hari atau 2 minggu. Kita anginkan dulu sahabat, jangan ditanam. Setelah 12 hari baru kita buka, kita biarkan dulu 2 hari baru nanti kita tanam. Tanamnya seperti media tanam biasa seperti video saya yang sudah. Oke, sekian dulu sahabat, terima kasih atas atensinya. Jumpa kembali di video kita selanjutnya. Salam adenium.